Apakah kita seorang anak boleh mengqadha puasa orang tua kita tapi dia masih hidup? Tak boleh. Tunggu dia meninggal. Tak sabar betul saya meninggal, sabarlah. Orang tua kita sehat tapi kadang dia kerja, lelah, jadi dia buka puasanya. Orang tua yang kerja cari nafkah, dia buka puasa, suruh dia tulis. Nanti mudah-mudahan rezeki bertambah, badannya sehat, dia ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Naskah super smart. Suami saya pernah mendengar hadis disampaikan seorang ustadz cukup terkenal. Suami saya nontonnya di youtube.com. Tidak akan masuk surga seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya kecuali untuk menyelamatkan diri. Jika tuannya itu membahayakan nyawanya, gimana Pak Ustadz? Budak hamba sahaya, tuannya itu baik, sopan, lari dia. Konteksnya ceritanya waktu itu masih ada perbudakan. Hadis ini jangan jadikan alasan untuk melanggengkan perbudakan. Allah menghapuskan perbudakan dalam Islam dengan cara berangsur-angsur seperti pengharaman khamar. Khamar boleh, tapi mudaratnya banyak. Khamar boleh, tapi jangan waktu dekat sholat. Khamar haram. Begitu juga dengan perbudakan ini. Berangsur-angsur dihapuskan, akhir-akhir hilang. Konteks hadis ini ketika masih ada perbudakan dulu, tuannya baik, tiba-tiba lari budak itu, maka dia dianggap sudah berkhianat. Tapi dalam Islam jangan lupa, kalau mengkaji hadis perbudakan, kaji juga siapa yang memukul wajah budaknya, tebusannya memerdekakan. Siapa yang melanggar sumpah, memerdekakan. Siapa yang maaf memerdekakan. Berapa banyak hukuman-hukuman adalah memerdekakan budak. Maukah kamu kutunjukkan amal paling afdal? Merdekakan budak. Bagaimana kalau membahayakan nyawanya? Wajib dia lari. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh milih mati. Boleh dia menyelamatkan diri. Tidak akan masuk surga seorang istri yang lari dari rumah suaminya. Si ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang lazim. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku. Tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu, itu sama diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat. Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan, bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan... Mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya dengan mukena yang harganya 100.000 di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustadz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila dia durhaka kepada... Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh menyuruh orang ayasjuda ala ahadin, sujud ke manusia, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah. Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khulu'. Khulu', saya melepas baju saya. Begitulah si istri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin.
Sebelum dia mendengar hadis tadi, dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak tersensor lagi, sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun. 14 tahun makan obat penenang, obat tidur, obat traumatik, 2 kali menjalani talak, tinggal 1 kali. Saya mengalami KDRT. Sampai 2009 masih mengalami kekerasan fisik. Sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali ruqyah. Ada reaksi apapun, tidak ada reaksi apapun di tubuh. Akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya. Maka ibu, padahal dokter sendiri, ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad. Kita doakan, tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha. Kalau ibu punya wali, masih ada ayah, ayah sudah meninggal, ada abang, ada adik, ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan, konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut, mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati.